Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, menjelaskan pergerakan matahari dan kedisiplinannya terhadap perintah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasyamsu tajri limustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim." Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Maka matahari adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Matahari dijadikan berjalan sesuai dengan tempat edarnya dan tidak keluar dari tatanannya. Setiap hari terbit dari timur, maka apabila Allah telah menghendaki berakhirnya dunia ini, matahari akan terbit dari sebelah barat. Lantas bagaimana cara terjadinya perubahan yang mengerikan pada pergerakan alam semesta ini? Dan apa yang dilakukan manusia ketika melihat hal itu terjadi? Dan apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima tobat mereka setelah munculnya kejadian itu? Di antara tanda kiamat kubro adalah terbitnya matahari dari sebelah barat, sebagai ganti dari terbitnya matahari dari arah timur. Maka apabila manusia melihat hal itu, semuanya akan menjadi beriman. Ketika itu tidak berguna lagi iman mereka, yang sebelumnya mereka tidak beriman, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan keimanannya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun." Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Tuhanmu, tidak berguna lagi iman seorang yang belum pernah beriman sebelum itu, atau belum berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Katakanlah, tunggulah, kami pun menunggu. Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, dan telah banyak hadis-hadis sahih dari Nabi SAW yang menjelaskan maksud dari sebagian tanda-tanda Allah. Dan maksud itu ialah terbitnya matahari dari barat, dan manusia ketika melihatnya, mereka akan beriman. Namun iman mereka tidak lagi berguna, dan pada saat itu pintu taubat telah ditutup. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, fa idza tala'at min maghribiha amana an-nasu kulluhum ajma'un, fa yawma idzin la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Apabila ia telah terbit dari barat dan semua manusia melihat hal itu, maka semua akan beriman. Dan itulah waktu yang tidak ada gunanya iman seorang yang belum pernah beriman sebelum itu. Dan pada lafaz Imam Bukhari dikatakan, "Fa-idza tala'at suwarahan nas amanu ajma'un." Maka apabila matahari telah terbit dari barat dan manusia melihat hal itu, maka mereka semua akan beriman. Sabda Nabi Muhammad SAW tersebut menunjukkan bahwasannya setiap manusia yang ada di muka bumi akan melihatnya, yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian mereka semua akan menjadi beriman. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala bahwa di antara syarat taubat adalah taubat yang harus dilakukan pada waktu diterimanya taubat. Dan waktu itu adalah waktu sebelum ruh sampai ke tenggorokan, sebelum datang kematian. Dan waktu ini khusus setiap diri masing-masing. Dan begitu juga sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan ini adalah waktu yang umum. Karena apabila matahari terbit dari barat, semua orang beriman, bertaubat dan kembali. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira." Tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum pernah berusaha berbuat kebajikan dengan imannya itu. Bukan hal yang mustahil apabila matahari tampak di semua negara pada waktu yang sama, dan terbitnya dari barat, caranya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Hal itu termasuk tanda kebesaran Allah, yaitu ketidakseimbangan sistem pada alam ini, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awal ayati khurujaha tulu'u syamsi min maghribiha, wa khurujud dabati 'ala nasi duha. Wa ayyuhuma ma kanat qabla sahibatihima fal ukhra ala ithriha qariban." Sesungguhnya tanda-tanda pertama yang muncul adalah terbitnya matahari dari tempat tenggelamnya,
Kemudian keluarnya binatang-binatang di pagi hari atas manusia. Mana saja di antara keduanya muncul terlebih dahulu, yang selanjutnya muncul sesaat setelahnya. Kemudian Abdullah mengatakan bahwa beliau telah banyak baca kitab-kitab. Beliau berkata, "Aku beranggapan, tanda kiamat yang pertama adalah terbitnya matahari dari barat. Ini karena setiap kali matahari terbenam, ia pun datang di bawah arsy Allah, kemudian sujud meminta izin untuk kembali. Maka matahari pun diizinkan untuk kembali, terbit dan seperti biasa. Sampailah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak agar ia terbit dari barat. Matahari pun melaksanakannya seperti biasa. Ia datang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud lalu meminta izin untuk kembali. Namun permintaan tersebut didiamkan dan tidak dijawab sama sekali. Kemudian meminta izin lagi untuk kembali, tetapi tidak dijawab. Kemudian ia minta izin untuk kembali, tetapi tidak juga dijawab. Sampai ketika malam sudah agak lewat dan matahari tahu seandainya ia diizinkan untuk kembali, pasti ia tidak dapat dicapai dari tempat terbitnya yang biasa. Ia pun berkata, "Wahai Rabb, tempat terbitku jauh sekali, tetapi siapa pula yang dapat menggantikanku untuk manusia?" Ketika ufuk timur sudah terasa berat untuk dicapai, ia pun meminta izin untuk kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Terbitlah dari tempatmu, yakni barat." Maka matahari pun terbit, dan dia menampakkan kepada manusia dari arah barat. Kemudian Abdullah bin Amr pun membacakan ayat ini, "La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Tidak berguna lagi iman seorang yang belum beriman sebelum itu, atau belum berusaha untuk berbuat kebajikan dengan imannya itu. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.